Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Silmina, sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi supaya diri kita bisa hidup kalem dan bertumbuh setiap hari. Ini adalah episode ke-7 untuk seri pembahasan tentang stoicisme dan kembali saya akan ditemani oleh Marina Nariswari. Halo. Sibuk, Mar? Ya lumayan gak sibuk. Oil and gas katanya lagi agak-agak turun gitu ya, Mar? Bukan agak sih Kak, ketika ketika harga barang yang lu jual minus gitu. Jadi gue jualan harganya minus, berarti kalau lu mau ngambil gue ngasih lu barangnya dan gue ngasih lu duit gitu. Itu bukan agak, itu kayak Berarti nggak pernah kejadian seumur hidup gue kayak begitu. charity ya? Iya, kayak charity. Jadi ya nggak tahu lah gimana nanti Alhamdulillah. setahun ke depan ya. Semoga sih kondisinya membaik, tapi kalaupun enggak ya we need to have backup plan, which I'm thinking backup plan gue apa, gue belum tahu. Ini kalau kadang gue mikir, ini COVID-19 kan imbasnya tuh kayak global gitu ya. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol nih sekarang. Tapi penyebabnya tuh apa ya? Itu kenapa virusnya bisa bermutasi? Gue masih penasaran, Mar. Lu penasaran gak sih, Mar? Apa? Kalau yang Apa? kalau yang gue baca sih sekarang emang virusnya udah ada beberapa strain, beberapa jenis. Gue juga nggak terlalu ngerti sih gimana cara virus itu bermutasi. Mungkin karena perlakuan di mana namanya, di hostnya. Jadi kayak misalkan lu sakit terus lu minum antibiotik, minumnya nggak sampai habis, nanti ada lu ketularan gara-gara virus yang masih ada di lu. Mungkin aja kan dari proses itu. Tapi kalau virus kagak nyambung sama antibiotik. Antibiotik tuh buat Sorry, bakteri. bakteri. Iya ya, sorry. Jadi kayak ya mungkin di proses-proses kayak gitu yang bikin virusnya bermutasi. Tapi kalau Cuman kalau kata berita hoax itu yang katanya gara-gara makan kelelawar itu emang bener, itu kan berarti kan sesuatu yang bisa dikontrol sama seseorang ya. Gue harusnya jangan makan itu terlalu eksotik buat gue. Jadi gue kayak nyalain orang. enggak, tapi gue baca ini gue baca penelitian, kalau nggak salah gue baca di National Geographic Apa? kalau nggak salah ya. Jadi memang apa namanya, em, ilmuwan yang bidangnya di apa kehidupan di wildlife, kehidupan hewan liar gitu, memang menurut mereka kemungkinan besar salah satu faktor virus ini berpindah ke manusia adalah karena manusia itu sudah merambah alam atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan gitu. Jadi kayak Eksploitasi gitu. eksploitasi berlebihan terhadap alam gitu. Jadi yang menyebabkan si virusnya itu yang harusnya ada di hewan, di makhluk-makhluk tertentu aja, jadi berpindah ke manusia gitu. I see. Itu kemungkinan terbesar gitu. Dan satu lagi yang gue baca itu memang virusnya itu bukan virus yang dibikin gitu, emang virus yang ada di alam gitu. Ya itu kan balik lagi berarti kan itu sesuatu, kan eksploitasi berlebihan itu artinya kan ada sesuatu yang harusnya bisa ditahan, dan itu kan keputusan pribadi yang harusnya ada dikontrol gitu ya. Gue jadi Betul. balikin ke tema stoik, itu ternyata banyak banget ya permasalahan, dan akhirnya kita tuh jadi kayak nyalahin kondisi. Yang kayak gue barusan, gue sempat kepikiran ini gara-gara ada yang makan sembarangan nih. Simpelnya kayak gitu kan. Terus atau mungkin kalau gue dengar-dengar cerita ada yang tiba-tiba, gue kondisi sekarang kesusahan kayak gini tuh gara-gara dia nih, gara-gara lingkungan gue gitu. Gue nggak bisa berkembang tuh karena tetangga gue kayak gini, karena teman sekelas gue kayak gini gitu. Lo ada pengalaman kayak gitu juga nggak, Mar? Nyalahin faktor eksternal ketika gue punya masalah. That's right. Iya. Oh iya, gue seperti itu. Oh. Blamers. Gue seperti itu, jangan salah. Cuman gue nggak posting di social media aja. Iya. Anda kan seminggu sekali doang ya. Iya, cuma buka seminggu sekali, weekend doang. Jadi gue mengakui bahwa gue sebagian besar hidup gue rasa ya, gue punya victim mindset karena
apa namanya, karena mungkin gue terbiasa dengan lingkungan seperti itu, jadi ketika gue punya victim mindset, gue nggak ngerasa itu hal yang Keliru. negatif gitu. Kayak tahun kemarin kayak yang gue pernah omongin di episode yang lalu, tahun kemarin itu kan bener-bener tahun yang roller coaster banget buat gue. Jadi bener-bener up and down-nya parah banget. Dan salah satu pengalaman yang gue alamin yang gue nggak bakal lupa adalah gue dalam tanda kutip ditolak sama seseorang yang menurut gue menarik. Menarik ya. Gue sama dia tuh ketemu di dating app. Terus kita ngobrol beberapa bulan sampai akhirnya kami memutuskan untuk ketemu. Nah, waktu itu memang gue ada rencana untuk main ke tempatnya dia. Bukan tempatnya dia as in rumahnya gitu, tapi maksudnya main ke negaranya dia karena dia bukan orang Indonesia. Bukan karena untuk ketemu dia, tapi karena emang ada show yang mau gue tonton gitu. Jadi ketika gue mau ke sana, terus gue mikir sekalian aja ketemu gitu. Terus akhirnya gue sampai sana, terus apa namanya, hari pertama gue nonton show-nya nggak bareng dia. Terus hari kedua gue baru ketemu dia. Nah, gue tertarik sama dia itu karena bukan karena dia ganteng ya, tapi tertarik karena gue ngerasa gue bisa ngobrol banyak sama dia, bisa diskusi banyak banget hal dengan level yang berbeda, dengan topik yang berbeda tuh gue sama dia nyambung gitu ngobrolnya gitu. Dan satu hal yang bikin gue sama dia nyambung adalah kita berdua tuh tumbuh di lingkungan keluarga yang mirip. Gue sama dia tuh ngerasa kayak orang tua kami cuma ngelihat kami kalau kami punya achievement tertentu, bukan karena ngelihat kami sebagai anaknya gitu. Dan itu yang bikin gue sama dia sama-sama bisa ngerti jalan pikiran masing-masing tanpa harus dijelasin gitu. Kenapa dia ngomong ini, kenapa gue ngomong ini, kayak udah ngerti aja gitu. Terus kita sama-sama suka stand up comedian yang sama, Trevor Noah. Bener-bener suka banget sama dia, dan dia orangnya sopan. Jadi apa ya, itulah itu faktor-faktor yang bikin gue tertarik sama dia. Terus akhirnya gue ketemu sama dia hari pertama. Nah, harusnya kita tuh sebenarnya udah janjian untuk 2 kali ketemu karena gue di sana beberapa hari. Jadi pertemuan pertama tuh yang kita ketemu hari pertama, terus harusnya ketemuan yang kedua itu tuh malam. Jadi yang pertama tuh ketemuannya pagi, yang kedua harusnya ketemuannya malam. Tapi ketika ketika gue konfirmasi paginya, nanti malam gimana, mau ketemu di mana atau apa gitu, terus dia bilang kayaknya gue nggak bisa deh, gue mau ketemu sepupu gue. Terus gue kayak okay, I read the signs, like okay fine gitu. Nah, terus enggak sih, sebenarnya nggak fine sih, balik dari situ gue sedih juga gitu kan. Ada sesuatu yang kayak kok gini. Ya, iya begitu ekspektasi. gitu. Nah jadi ketika dia bilang kayak gue nggak bisa deh bla bla bla, ya like I read the sign, walaupun gue nggak mau tapi gue ngerti maksudnya dia apa. Terus kayak oh ya udah gitu, gue terima. Gue nggak yang kayak kenapa kamu nggak mau ketemu sama aku lagi, nggak gitu. Nggak banget. Gue alhamdulillah masih bisa mengontrol emosi. Nah tapi masalahnya adalah waktu itu rencananya tuh gue mau ngasih sesuatu ke dia, dan rencananya tuh baru mau gue kasih tuh malam. Tapi karena malamnya itu nggak jadi ketemu, jadi kan gue mikir dong kayak ini barang udah gue bawa, nggak mungkin nggak gue kasih gitu. Terus gue mikir karena besoknya gue balik, gue keluar dari negaranya dia, gue mikir ya udah besok gue grab send aja, gue bilang gitu kan ke tempatnya dia, karena gue juga nggak mau maksa dia untuk ketemu gue kan. Terus out of the blue dia bilang oh nggak usah, nanti kita ketemu aja di bandara. Terus kayak ketemu di bandara. Oh ya udah serah lu gitu kan. Terus akhirnya gue jalan ke bandara, check-in segala macem. Terus dia sampai kita ngobrol panjang lebar bla bla bla. Terus sampai gue nggak tahu
gue punya keberanian dari mana atau kayak gimana, tapi di ketika kita ngobrol, gue bilang sama dia kalau dia tuh orang yang menarik, dia bilang gitu. Terus habis itu dia kayak oh iya makasih gitu. Terus habis itu gue bilang gue punya ketertarikan sama lo, tapi gue rasa ketertarikan itu nggak mutual, nggak apa, nggak berimbal balik lah gitu. Terus begitu denger itu dia langsung kayak mukanya kaget gitu. Kaget apa? Terus kayak wow you are so smooth. Terus gue kayak hah so smooth gimana gitu kan. Terus dia bilang pertama lo muji gue, terus abis itu lo bilang hal itu, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang gue perlu jawab nggak, dia bilang gitu. Terus gue bilang lo nggak usah jawab juga, gue udah tahu lo bakal ngomong apa gitu. Gue cuma mau mengutarakan itu aja, gue bilang gitu. Terus dia konfirmasi bahwa dugaan gue bener, ketertarikan itu tidak mutual, tidak berimbal balik. Dan dia juga bilang gue sadar kalau sebenarnya lu tuh mengonfrontasi gue, tapi gue nggak ngerasa terintimidasi dengan cara lo mengonfrontasi gue. Dia bilang gitu. Terus at that point of time gue ngerasa kayak wow gue ternyata bisa ya kayak gitu. Achievement unlocked gitu. Maksudnya gue membicarakan hal yang penting dengan mengonfirmasi sesuatu, tapi gue nggak ngerasa orang itu tuh tertekan kayak harus vibe-nya tetap positif, nyaman gitu lah, kalem. Nggak ngerti kan kenapa gue suka sama dia. Terus kita ngobrol sebentar, akhirnya gue harus boarding dan dia pun harus ngerjain sesuatu. Setelah kita misah, gue tetap ada mixed feeling. Satu, perasaan lega karena mungkin gue udah menyampaikan yang harus gue sampaikan dan gue tahu closure-nya gimana. Walaupun closure-nya bukan sesuatu yang mungkin gue harapkan, tapi itu tetap satu closure gitu. Dan jadi lega di satu sisi dan sedih juga di sisi lain gitu. Dan otomatis ketika gue dalam tanda kutip ditolak itu, gue pasti pokoknya langsung di otak gue kayak kenapa ini kejadian, kenapa dia nggak suka sama gue ya, padahal awalnya waktu ngobrol waktu chatting baik-baik aja gitu. Terus apa gue kurang mempersiapkan diri dengan baik waktu ketemu sama dia, kenapa gue bisa ngerasa gue dalam tanda kutip gagal hook perhatiannya dia di first date. Pokoknya banyak banget kenapa yang gue pertanyakan di samping rasa lega yang gue rasain gitu. Terus di sisi lain kan gue juga baru akhir tahun kemarin kan juga baru tahu tentang si stoicism itu kan. Terus gue mikir ini kayaknya gue mulai self blaming nih. Kayaknya daripada gue lanjut self blaming, gue mendingan ngumpulin fakta apa aja nih yang baru kejadian sejam yang lalu gitu kan. Terus gue ngumpulin beberapa fakta. Yang pertama, gue sama dia respect satu sama lain. Yang kedua, gue sama dia jujur tentang perasaan kami satu sama lain. Terus yang ketiga adalah yang jelas gue sama dia sekarang gak bareng-bareng terlepas dari kecocokan yang sebelumnya gue rasain. Dan yang keempat itu gue gak bisa maksain perasaan orang lain untuk suka sama gue, dan sebaliknya orang lain pun gak bisa maksain gue untuk suka sama mereka gitu. Nah udah ketika gue menyadari beberapa fakta itu, gue mulai gak terlalu sedih, tapi tetap ada kesedihan lah gitu. Terus akhirnya gue gak balik sih sebenarnya, akhirnya gue keluar dari negara itu. Terus beberapa hari kemudian gue masih tetap mikirin gitu, kayak masih tetap mikirin kenapa, dan masih terus berusaha memfokuskan pikiran gue ke fakta-fakta itu gitu. Setelah memikirkan itu beberapa hari, suatu hari gue bangun pagi mau ke kantor, terus tiba-tiba gue ngerasa kayak ada eureka moment gitu loh, kayak wah ternyata kejadian kemarin itu bukan karena gue kurang atau dianya yang sok atau gimana gitu. Terus gue baru ngeh bahwa alasan gue sama dia nggak bisa bareng yang pasti adalah ada ketidakcocokan gitu.
mungkin gue ngerasa cocok sama dia tapi emang dia ngerasa cocok sama gue gitu. Iya, Ngerti iya. gak? Ketika lu ngerasa cocok sama orang, ya kan lu nggak bisa memproyeksikan diri lu ke dia dong Ibaratnya gitu. ya udah Mungkin aja sesimpel dia ya udah berarti emang dia bukan jodoh gue gitu ya. Gitu nggak, Mak? pada Iya. akhirnya ke situ tapi gue Prosesnya ke baru ngeh arah bahwa sana ya. Cuma karena cocok. gue baru ngeh bahwa rasa kecocokan itu belum tentu mutual gitu. Jadi gue kayak oh iya. Dan itu hal yang sangat Gue normal ya, terjadi di mana-mana dari zaman dahulu kala gitu ya. yes. Mungkin guanya ngerasa cocok gitu dan dalam ekspektasi gue dia merasakan hal yang sama gitu. Tapi seharusnya gue cuma berpikir oke, dia kayaknya cocok nih buat gue gitu. Tapi gue tidak berekspektasi lebih gitu. Jadi gue kayak waktu bangun gue kayak oh iya ya, gue ngerasa cocok tapi dia belum tentu ngerasa cocok sama gue gitu. Terus dia kayak oke. Oke, lupakan. Baiklah gitu. Install lagi. dia nggak usah kayak jadi kayak benar-benar kayak oh gitu, kayak ada enlightening moment gitu kayak oh, dan gue menerima penjelasan itu gitu di diri gue sendiri. Gue bisa menginternalisasi penjelasan itu dengan baik gitu. Jadi Dengan rasional. dengan rasional. Jadi walaupun gue ngerasa kayak oke lah beberapa kriteria pribadi udah memenuhi, apalagi dia jarang-jarang nih gue suka sama atau ngerasa cocok sama sesama muslim, mohon maaf ya. Like you know my history gitu kan. Jadi yang bikin waktu itu dia lebih spesial di mata gue adalah gila akhirnya gue nemuin cowok yang seagama sama gue dan yang gue suka. Ternyata dia nggak suka sama gue, dan ketika gue menyadari bahwa oh iya ya ternyata kecocokan itu memang harus dikonfirmasi gitu. Mungkin lu nya ngerasa cocok, dia enggak, ya udah nggak bisa Lo oke nggak? dipaksain. Gue oke nih. Iya kayak gitu kayak lo oke nggak? Oke. Enggak, oh ya udah gitu. Oh ya udah. Jadi apa namanya? Ketika gue menerima hal itu tuh hari itu gue ngerasa gembira banget, sumpah. Itu gue kayaknya hari paling gembira seumur hidup gue sampai sekarang. Gue nggak bisa berhenti tersenyum. Kalau lu pikir kan gue bisa tolak ya. Kayak menyadari hal itu tuh gue seneng banget, bener-bener seneng banget, dan bisa menerima hal itu tuh merupakan satu achievement lain yang gue rasa gue raih di hidup gue gitu. Jadi gue ngerasa stoicism itu waktu itu membantu gue dalam menyingkirkan atau mengurangi victim mindset yang otomatis keluar dari pikiran gue ketika gue ada di posisi yang lagi susah atau lagi posisi yang nggak ngenakin buat gue lah gitu. Jadi melihat sesuatu secara objektif instead of emotional itu ngebantu banget menerima kondisi dan melewati masa-masa yang waktu itu gue anggap cukup rendah di hidup gue gitu. Cukup menarik. Sorry ya, panjang ceritanya. No problem. Ya namanya juga kisah cinta kan. Ya mungkin cara orang beda-beda. Ini terlepas dari berbagai macam cara orang untuk bisa mendapatkan jodohnya ya. Jadi kan ada yang mungkin versi ta'aruf, ada yang mungkin versinya emang gue mau cari sendiri kayak gitu. Ya, di sini bukan saatnya ngebahas tentang yang hal itunya, tapi lebih ke ngebahas tentang bagaimana cara kita menyikapi ketika ada sebuah penolakan. Emang kadang banyak banget orang yang otomatis keluarnya langsung kayak, ih gue jelek kali ya, aduh gue kayak kurang menarik kali ya. Kalau gue pribadi ya, soalnya kan gue juga pernah ada lah di masa-masa kayak gitu yang gue ngerasa kayaknya orang lain tuh lebih dari gue, dan sehingga gue memperlakukan diri gue tuh kayak ih coba gue kayak gini, coba gue harusnya gue lebih kayak nurut sama dia, bla bla bla, kan kayak gitu ya. Banyak Iya, what if coba lah. kalau kayak itu terus, dan itu jadinya kayak justru kayak kita nyari siapa yang bisa kita salahin, dan itu bahaya banget sih di berbagai macam. Banyak banget ya teman-teman gue ada yang mungkin gak lanjut nikahnya, coba gue gak sama dia kayak gitu-gitu tuh. Itu gue kasihan banget ya, maksudnya dia harus tetap ngejalanin tapi dengan perasaan seperti itu gitu, terbeban gitu. Sebetulnya
Kalau menurut gue sih salah satu caranya ya emang kita harusnya fokus sama apa yang kita bisa kontrol. Jadi do what you can, accept what you can't. Betul nggak emang? Iya, ya kan? Jadi Ya, do what you can, ya, accept what you cannot. jadi kita Betul. kayak embrace apa takdir yang udah emang ditulisin. Ini ya udah gue embrace aja. Gue tinggal fokus ke kayak ya udah ketika gue merasa tertolak, ya gue harus build confidence gue. Jadi caranya sih kalau gue jadi inget kalau misalkan naik gunung, gue misalkan posnya itu deket-deket, jadi kayak ih gila gue udah pos gini, padahal misalkan jaraknya 2 gunung sama, tapi yang satu posnya itu cuma 3, yang satu ada 6. Tapi ketika stepnya itu lebih dikit, terus udah ada pos, itu gue ngerasa ada achieve, ih gue udah nyampe sini nih, gue tanggung kalau nggak misalkan dilanjutin. Gue lebih suka kayak gitu, dan menurut gue sih cara terbaiknya ya kita kayak membangun rutinitas yang simple yang kita bisa achieve gitu, dan itu bisa naikin percaya diri kita. Terus kita juga kayak lebih banyak untuk beraktivitas yang giving to others, jadi ngasih sesuatu ke orang. Kalau mungkin dulu gue paling suka ngasih saran ke teman gue, ya udah lu ikutan aja ke kegiatan gue. Jadi beberapa kali gue teman gue yang kayak gue nggak tahu nih untuk mau ngapain, gue aja ke kegiatan kerelawanan kayak gitu, yang menurut gue akhirnya dia bisa dapetin insight, iya ya, ngapain gue berlarut-larut dalam kesedihan, ngapain gue nyalain diri gue sendiri, ngapain gue nyalain orang-orang gitu. Ya kayak gitu-gitu sih, gue jadi bisa bikin list bersyukur, dan daripada kita nganggap diri kita tuh kayaknya gue nih apes banget ya gitu kan. Ya udah, terus ya Iya, udah iya. maafin masa lalu kita, bahkan maafin diri kita sendiri sih. Kadang kita lupa maafin diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi emang kayak tadi lah, kayak ketika gue lagi di posisi yang cukup di bawah tadi, walaupun ya alhamdulillah nggak terpuruk-terpuruk amat sih, tapi ya tetap sedih kan gitu. Memang yang bantu gue itu 3 hal yang lo sebutin tadi itu setelahnya. Tapi yang pertama bantu gue adalah ketika gue mengidentifikasi, oh ternyata sebabnya tuh karena nggak Berarti cocok gitu, berkaitan sama obrolan karena kita ada kemarin ya, Mar? ketidakcocokan gitu. Obrolan kita kemarin kan kita ngasih PR buat diri kita sendiri untuk kayak ketika kita ngerasa sesuatu hal yang kayak mulai di luar kontrol kita, terus kita ngerasa emosi negatif itu muncul, kita langsung plotting, nih gue kenapa sih nih? Gue kenapa yang bikin gue kayak gini gitu ya? Apa yang bikin gue, ya jadi gue bertanya, gue berusaha bertanya secara objektif ke diri gue, apa sih yang udah kejadian, faktanya apa aja. Terus dari situ emosi gue udah berkurang, saya emosi negatif gue udah mulai naik lah gitu, mulai mengarah ke positif ketika gue mengidentifikasi hal-hal yang tadi, yang gue sama dia nggak bareng, gue sama dia sama-sama jujur dan masih respect satu sama lain. Terus dari situ gue mulai tetap nyari jawabannya gitu, sampai akhirnya ketemu, oke, gue sama dia nggak bisa bareng ya mungkin karena gue ngerasa cocok sama dia, tapi dia ada yang ngerasa nggak cocok di diri gue, sesuatu gue nggak tahu dan gue nggak menanyakan itu, dan gue nggak ngerasa gue perlu tahu juga gitu, karena pada faktanya ya udah nggak reciprocal gitu perasaannya gitu. Jadi ketika gue dapet closure itu sangat sangat membantu, walaupun closure-nya gue keluar dari diri gue sendiri ya, itu sangat membantu gitu buat gue kayak mengakhiri satu fase di hidup gue gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kan dengan gue ngomong sama dia itu, ngomong tentang perasaan gue ke dia itu kan ada resikonya kan. Resiko yang pertama adalah resiko positif, dia punya perasaan yang sama, atau resiko kedua, resiko negatif, dia punya perasaan yang nggak sama gue. Nah, kesiapan diri gue untuk menerima apapun respon dia itu juga membantu waktu itu. Jadi sebelum ketemu lu udah bikin worst case-nya? Udah bikin worst case-nya gitu. Itu bener-bener mempersiapkan mental gue gitu. Dan ketika dia ngomong bahwa itu gak reciprocal, kayak oh oke, yang terburuk terjadi. Dan gue menerima kenyataan itu terjadi. Jadi gue take ownership terhadap hasil apapun yang keluar dari perbuatan gue gitu. Jadi ya karena tadi gue tahu ada resikonya, ada 2, positif sama negatif. Even resiko negatifnya pun gue ngerasa gue udah siap untuk menerima. Dan ketika yang terjadi udah gitu, gue tidak menyesali gue menyampaikan perasaan gue ke dia gitu. Nah dari situ
ketika gue menemukan si closure-nya itu, gue ngerasa gue perlu nih share cerita ini ke orang yang mungkin sama-sama lagi patah hati, atau orang yang mungkin punya masalah lain gitu, bahwa karena gue ngerasa pengalaman ini tuh ada value-nya buat gue, dan gue pengen share ini ke orang lain, dan itu yang tadi lo bilang ngebantu orang lain, itu juga membantu gue untuk keep moving forward gitu. Ngomong-ngomong tentang ini kan gue juga ada info ya. Jadi di tempat gue jadi relawan itu kan ada komunitas ta'aruf, dan di dunia perta'arufan pun banyak banget case penolakan, dan gue pikir ini bisa relate banget buat temen-temen yang emang lagi usaha untuk ibaratnya mencari belahan jiwanya, pengen Nah, hopefully. dan kadang ya emang bikin down banget dan bikin ngerasa kayak pokoknya itu bikin toxic banget buat diri sendiri deh. Kalau misalkan kita nggak bisa handle perasaan itu, gitu. Oke, kayaknya seru banget ya dengerin curhatan berbalut materi stoicisme hari ini. Semoga Ya semoga kita bisa gue ngerasa sih perlu banget mengeliminasi victim mindset betul. dari kehidupan kita gitu, karena tanpa kita drama ke diri kita sendiri pun kondisi di luar udah chaos gitu. Kayak lu ngeliat kan sekarang pandemik, efeknya kayak gimana ke banyak orang gitu. Jadi dengan mereduksi satu hal negatif dari kebiasaan kita, seenggaknya lu sama gue punya victim mindset lah gitu. Seenggaknya dengan mencoba mengurangi kebiasaan. satu faktor negatif yang ada di kebiasaan negatif yang ada di diri kita, ya hopefully kita justru jadi orang yang lebih baik buat diri kita sendiri, dan lebih helpful ke orang-orang Itu sekitar kayak kita. bukunya James Clear nggak sih Mar, yang Atomic Habit? Kapan-kapan kita obrolin nih Mar. Boleh. Nah, itu nyambungnya ke situ. Ada perubahan setelah si moment of enlightenment gue. Itu for next episode kayaknya, untuk kita sekalian memasukkan, insyaallah. menggabungkan antara stoik dengan bukunya James Clear. Boleh. Di Taiwan sekarang sudah jam 11 malam dan saya harus tidur supaya tidak kesiangan untuk sahur. Sorry lo kemalaman. Itu dia ya bahasan di episode kali ini seputar mindset korban. Tadi Victim mindset. Tadi kita udah bahas bentukannya kayak gimana, dan sedikit tips dari ceritanya Marina ini waktu dia ngadepin sesuatu hal yang menurut dia tuh ada di titik terendahnya, dan mungkin teman-teman juga lagi alamin. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau suka pembahasan ini, diklik tombol like dan kasih juga ke orang yang mungkin butuh denger obrolan kita ini nih. Jangan lupa juga buat subscribe buat ngedukung channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.